warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube P3D DKI Jakarta, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rekan-rekan insan produktivitas semua, kali ini kita akan coba membahas apa itu suggestion system atau sistem sumbang saran. Sistem sumbang saran menjadi sebuah sistem yang sederhana namun memiliki impact yang cukup tinggi. Dan dia merupakan bagian dari Kaizen atau Continuous Improvement. Nah, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu mengetahui dari penelitian yang dilakukan oleh Gallup di tahun 2011 sampai 2012 dinyatakan bahwa sekitar 87% karyawan itu merasa tidak engage atau tidak terikat dengan pekerjaan atau perusahaan tempat dia bekerja. Dan sisanya hanya sekitar 13% karyawan yang merasa engage, merasa senang ketika bekerja, merasa pekerjaan adalah menjadi sebuah kebutuhan dia, pekerjaan adalah apa yang akan dilakukannya tempat dia berkarya. Kalau kita lihat dari survei ini, rekan-rekan semua, tentu saja ini menjadi sesuatu yang cukup miris ya. Karena sebenarnya yang menjadi inti dari perusahaan bisa berkembang itu kan SDM-nya. Tapi jika 87% dari SDM-nya saja merasa tidak puas dengan perusahaan, apa jadinya perusahaan tersebut ke depannya? Nah, rekan-rekan semua, itulah atau ada sistem yang dinamakan suggestion system atau sistem sumbang saran. Pada sistem sumbang saran ini, semua pihak bisa terlibat untuk memberikan ide, memberikan masukan, memberikan insight kepada perusahaan untuk perkembangan dan perbaikan perusahaan ke depannya. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari suggestion system ini, rekan-rekan semua? Ada dua hal penting yang harus kita tanamkan, bahwa pertumbuhan organisasi atau pertumbuhan perusahaan itu harus dibarengi dengan pertumbuhan personal atau SDM-nya. Jangan sampai nih rekan-rekan semua, ketika perusahaan sudah berkembang, semakin banyak cabang, ada investasi baru dan lain sebagainya, tapi ternyata di sisi lain dia meninggalkan tenaga kerja atau SDM-nya. Sehingga ini tentu saja akan menyebabkan yang tadi rekan-rekan semua, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Tujuan dari suggestion system ini diharapkan adalah karyawan ini bisa engage atau merasa terikat dengan perusahaan, merasa terikat dengan pekerjaannya, merasa bahwa dia bekerja untuk berkarya, untuk beribadah, beramal di perusahaan tersebut. Dan tentu saja tujuan dari suggestion system ini adalah peningkatan moral, rekan-rekan semua. Kenapa bisa disebut peningkatan moral? Karena tadi, ketika 87% karyawan merasa tidak puas dengan perusahaan, tentu saja moral dan etos kerja dari karyawan tersebut akan rendah. Ketika dia merasa bisa terlibat, mengembangkan perusahaan, dia merasa dirinya itu dilibatkan penuh dalam pengembangan perusahaan atau pekerjaannya, dia akan merasa lebih puas dan lebih terikat dengan perusahaannya. Dan tentu saja, tujuan dari suggestion system ini adalah untuk meningkatkan performa kualitas, biaya, dan delivery. Bagaimana kita bisa meningkatkan atau menjaga kualitas dari produk kita, barang kita, jasa kita, lalu bagaimana kita bisa menekan cost dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya bisa memberikan delivery yang tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari yang kita janjikan kepada customer. Tujuan akhir dari suggestion system ini apa sih sebenarnya rekan-rekan semua? Yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan ide-ide yang dapat menghasilkan positive impact bagi bisnis atau memberikan new values pada customer. Sehingga ketika ada value-value baru, itu bisa membuat customer semakin suka atau semakin senang dengan produk kita. Dan tentu saja ini menjadi sebuah impact yang positif untuk perusahaan kita. Dan apa sih manfaat dari suggestion system itu, rekan-rekan semua? Pertama, dapat meningkatkan pekerjaan seseorang dan lingkungan kerjanya. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita bertemu dengan karyawan yang mengerjakan satu pekerjaan day by day, dia melakukan pekerjaan tersebut terus-menerus, tentu saja sebenarnya bisa jadi dia memiliki ide-ide untuk bisa membuat pekerjaannya bisa lebih cepat, lebih efektif, atau lebih efisien. Dan ini harus ditangkap oleh manajemen. Bagaimana kita bisa memberdayakan karyawan kita, memperbaiki pekerjaan, bagaimana bisa mempercepat pekerjaan, dan lain seterusnya. Dengan begitu, pekerja akan merasa ikut serta dalam pengembangan perusahaan. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan pemberdayaan pekerja dalam berkontribusi pada bisnis.
Jadi rekan-rekan semua, jika rekan-rekan adalah pemilik bisnis, mungkin rekan-rekan banyak sekali memiliki pusing atau misalkan bingung bagaimana mengembangkan perusahaan, mengembangkan bisnis. Apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita bisa melibatkan karyawan kita. Daripada kita melibatkan orang lain, kita benar-benar bisa melibatkan karyawan kita. Dan ini cost-nya jauh lebih rendah, tapi memiliki impact dan efek yang lebih tinggi. Berikutnya adalah bisa menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan rekan-rekan semua. Kalau karyawan ini senantiasa diajak mengeluarkan ide, berdiskusi bagaimana bisa menentukan arah perjalanan perusahaan ke depan seperti apa, tentu saja mereka akan merasa memiliki perusahaan tersebut. Jadi seolah-olah yang memiliki perusahaan itu bukan hanya sekedar ownernya saja, tapi karyawan juga merasa memiliki perusahaan tersebut. Nah, berikutnya apa sih manfaat dari suggestion system atau sistem sumbang saran ini? Yaitu untuk membangun kerjasama tim tentu saja. Dalam menemukan masalah, menyampaikan solusi atau menawarkan solusi, lalu juga mengaplikasikan bagaimana solusi itu bisa dilaksanakan, tentu saja itu akan melibatkan tim. Tidak mungkin satu orang karyawan bekerja untuk hal tersebut. Sehingga kita akan menciptakan super team, bukan Superman. Nah itulah sehingga akan menyebabkan kerjasama tim di perusahaan tersebut atau di divisi tersebut bisa semakin erat dan semakin baik lagi. Dan manfaat suggestion system berikutnya adalah untuk menguatkan komunikasi antara pekerja dan manajemen. Tentu saja dengan hal ini ketika ide-ide dikeluarkan, manajemen memberikan channel atau saluran untuk menyalurkan ide, menyampaikan ide, pekerja akan merasa dilibatkan. Sehingga manajemen pun akan semakin menguatkan ikatan antara pekerja dan manajemen. Sehingga pekerjaan akan bisa dilakukan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih baik lagi karena hubungan antara manajemen dengan pekerja ini menjadi erat dan baik sekali. Nah, rekan-rekan semua, suggestion system ini sebenarnya juga akan mengubah budaya loh. Kita tahu bahwa mungkin banyak sekali karyawan di luar sana itu yang komplain dengan perusahaannya, yang merasa tidak puas dengan perusahaannya. Nah, suggestion system ini kita usahakan akan mengubah budaya tersebut. Dari budaya komplain menjadi budaya untuk berpikir. Karena dia diajak untuk memberikan solusi, mengeluarkan ide, dan memecahkan masalah. Sehingga dia tidak lagi komplain, rekan-rekan semua. Tapi lebih ke berpikir. Bagaimana untuk membuat perusahaan bisa menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, rekan-rekan semua, suggestion system ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan hanya oleh manajemen atau hanya oleh karyawan. Dia adalah dua titik yang harus bertemu dari manajemen dan karyawan. Sehingga pendekatan dari suggestion system ini bisa dikatakan bottom up dari karyawan dan top down dari manajemen. Bagaimana nanti karyawan akan berpikir, oh kami ingin menyampaikan ide yang lebih baik, kami ingin memberikan cara atau saran agar perusahaan bisa menjadi lebih baik ke depannya, bagaimana kami menyampaikan cara kerja yang lebih efektif, efisien, dan lain sebagainya. Dan dari sisi manajemen membuat ide-ide tersebut menjadi bernilai materi atau memberikan reward kepada karyawan yang benar-benar bisa memberikan ide yang bermanfaat untuk perusahaan, bisa diaplikasikan, dan benar-benar visible untuk dilaksanakan. Dan tentu saja, tugas dari manajemen adalah memberikan inovasi atau arahan ide besarnya apa. Jadi, manajemen ini memberikan arahan, kita ingin memperbaiki apa ke depannya. Sehingga akan turun ke bawahnya, mereka mengetahui, oh, kami akan melakukan A, B, C, dan D sesuai dengan arahan dari manajemen. Itulah ada sistem pendekatan dari suggestion system itu, yaitu dari top management bertemu dengan karyawan. Jadi tidak terpisahkan ya rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan semua, suggestion system ini bisa dikatakan sebuah metode yang tarik dan dorong. Apa yang dimaksud metode tarik dan dorong ini? Kalau metode dorong adalah yaitu bermula dari keadaan saat ini. Jadi ketika kita berpikir mengeluarkan ide, kita menyampaikan ide, mengeluarkan masalah, memecahkan masalah, kita bisa berpikir bagaimana kondisi saat ini. Bagaimana masalah itu ada di saat ini. Dan kita bisa berusaha menghilangkan ketidaknyamanan, ketidakefisienan, ketidakefektifan pekerjaan kita. Dan kita bisa membuat perbaikan yang berkelanjutan setiap saatnya. Nah, dari metode tarik,
itu kita berpikir dari depan dulu, rekan-rekan semua. Bagaimana kita membuat target dan fokus sehingga target itu bisa dicapai. Sehingga nanti ide-ide yang keluar adalah bagaimana cara kita bisa mencapai target tersebut. Itu adalah target bersama yang harus diselesaikan dan dicapai. Nah, rekan-rekan semua, sebenarnya suggestion system ini ada siklusnya loh. Pertama yaitu mendorong orang untuk berpartisipasi. Awalnya mungkin ini hal yang cukup sulit ya, karena menemukan ide, membuat proposal, lalu memecahkan masalah, dan mengaplikasikan ide untuk memecahkan masalah itu bukan hal yang mudah. Tapi sebagai manajemen harus mendorong bagaimana agar karyawannya ini bisa berpartisipasi dengan lebih baik lagi untuk menyampaikan ide-ide tersebut. Dan berikutnya adalah yang harus dibuat adalah proposal peningkatan. Jadi rekan-rekan semua, suggestion system ini bukan hanya ide sekedar ide, bukan ide kaleng-kaleng, tapi kita benar-benar harus membuat satu proposal yang memberikan atau menyampaikan apa yang ingin diperbaiki, masalahnya apa, dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang berikutnya adalah perlu dilakukan review, evaluasi, dan petunjuk. Tentu saja semua ide yang sudah masuk, semua ide yang sudah dikolek, itu perlu direview kembali oleh manajemen atau oleh atasannya. Sehingga bisa dievaluasi, apakah ide ini bisa dilaksanakan, apakah ide ini mungkin memiliki cost yang terlalu tinggi untuk dilaksanakan, sehingga akhirnya manajemen bisa memberikan arahan atau petunjuk kepada karyawan. Oh, ide ini bisa dilaksanakan dengan perbaikan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan berikutnya adalah tentu saja ada penghargaan dan pengakuan rekan-rekan semua kepada karyawan-karyawan yang sudah memberikan ide yang benar-benar bermanfaat untuk perusahaan. Diberikanlah reward dari manajemen sehingga mereka akan semakin merasa engage dengan pekerjaannya, dengan apa-apa yang keseharian yang dilakukannya. Juga kedepannya tetap dia ingin berpikir memberikan ide yang lebih baik untuk perusahaan. Ide-ide seperti apa sih yang sebenarnya bisa diterima dari sisi suggestion system ini? Pertama adalah tentu saja ide yang dapat menciptakan peningkatan pada pekerjaan seseorang dan lingkungan kerja. Jadi jangan sampai ide ini tidak bisa membuat pekerjaan semakin meningkat atau malah menghambat pekerjaan. Itu tidak bisa diterima. Berikutnya, yang bisa diterima adalah ide-ide yang dapat menghemat energi, menghemat biaya tenaga kerja, material, dan sumber daya lainnya. Tentu saja rekan-rekan semua ini menjadi hal yang sangat penting bagi para pemilik bisnis. Bagaimana bisa menghemat energi, bisa membuat biaya tenaga kerja menjadi efisien, tapi tetap tidak mengubah dari output perusahaan kita. Berikutnya ide yang bisa diterima adalah dapat membuat peningkatan pada proses atau praktek. Jangan sampai prosesnya menjadi lebih rumit ketika ide itu diaplikasikan. Ide ini harus bisa mempersingkat proses, sehingga semua yang dilakukan menjadi lebih baik ke depannya. Dan berikutnya adalah dapat membuat peningkatan pada tools dan equipment. Jadi rekan-rekan semua, ide-ide ini jangan sampai membuat tools atau equipment yang kita miliki ini menjadi cepat rusak, atau menjadi tidak terawat, dan lain sebagainya. Ide-ide ini harus membuat equipment atau tools yang kita miliki menjadi sarana yang lebih baik untuk bisa membawa perubahan kepada perusahaan ke depannya. Dan berikutnya tentu saja ide yang bisa diterima adalah ide yang bisa meningkatkan safety rekan-rekan semua. Perlu diingat rekan-rekan semua, safety bukan hanya sekedar nomor satu lagi. Tapi safety itu adalah value bagi kita semua. Karena kita tidak menginginkan ada kecelakaan kerja bagi pekerja, kita tidak menginginkan ada kehilangan bagi keluarga, dan seterusnya. Sehingga safety ini bisa menjadi salah satu parameter diterimanya ide dari suggestion system. Nah, selain dari ide-ide yang bisa diterima, tentu saja ada ide-ide yang tidak bisa diterima rekan-rekan semua. Seperti apa sih ide-ide yang tidak bisa diterima? Tentu saja pertama ide-ide yang tidak sejalan dengan kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan sudah membuat target, sudah membuat kebijakan tertentu, maka ide yang disampaikan oleh karyawan harus sejalan dan seiring dengan kebijakan tersebut. Jangan melenceng. Berikutnya adalah yang bersifat hanya sekedar sengketa atau keluhan saja. Tadi di awal kita membahas bahwa mungkin di luar sana banyak pekerja yang bersifat komplain gitu ya, terhadap pekerjaannya, terhadap perusahaannya. Nah, ide yang disampaikan itu tidak hanya sekedar komplain rekan-rekan semua, tapi lebih kepada bagaimana menciptakan konstruksi yang lebih baik untuk
pekerjaan ke depannya, untuk perusahaan ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan komplain atau keluhan saja. Dan ide yang tidak bisa diterima juga adalah kritik yang tidak konstruktif. Kritik yang tidak memberikan solusi, kritik yang tidak ada dasar datanya, ini tidak bisa diterima. Karena kritik seperti ini, kita tidak akan menemukan solusinya. Basicnya tidak ada, lalu solusinya apa? Sehingga tidak bisa diterima. Dan berikutnya adalah ide yang tidak bisa diterima adalah pekerjaan yang dilakukan di luar instruksi supervisor. Jadi tidak mungkin ide ini masuk tapi di luar dari apa yang biasa kita lakukan atau apa yang menjadi SOP kita. Sehingga melenceng atau bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, kerja, atau hambatan, atau menjadi keterlambatan dan lain sebagainya. Maka memang dari sisi manajemen atau atasan lah yang akan memilih dan memilah ide-ide mana yang akan diterima, dilaksanakan, dan mungkin diberikan reward ke depannya. Oke, insan produktivitas semua, tadi kita sudah membahas sedikit tentang suggestion system, bagaimana manfaatnya, bagaimana tujuannya, dan bagaimana kita bisa membuat pekerja itu engage dengan pekerjaannya. Lain kali kita akan bahas kembali materi-materi berikutnya yang tentu saja lebih menarik di bidang produktivitas. Terima kasih, semoga kita bisa senantiasa melaksanakan produktivitas di tempat kerja kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif.